Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibtu Indra Kusuma dan ada rekan saya IKD Agus Permana, IMADE Arya Ranata, dan IKD Adi Sakyasa Sumita. Baik, di sini kami akan membahas yaitu kasus komprehensif. Kasus komprehensif dalam konteks kepemimpinan Hindu merujuk pada penggabungan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berlandaskan pada ajaran Hindu, baik dalam hal etika, moralitas, dan filosofi hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengelola hubungan antara individu dan kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya IKD Agus Permana akan melanjutkan materi dari Indra. Yang pertama, dharma, kewajiban moral. Dharma dalam Hindu berarti kewajiban moral yang harus dijalankan oleh individu sesuai dengan status sosial, tugas, dan keadaan hidupnya. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin diharapkan menjalankan dharmanya dengan adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Pemimpin yang baik adalah yang dapat memimpin dengan integritas, memenuhi tanggung jawabnya, dan memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Contoh kasus dalam mimpi Mahabharata, Duryodhana dan Yudhistira adalah dua tokoh pemimpin yang memiliki pendekatan yang sangat berbeda terhadap dharma. Yudhistira meskipun seringkali menghadapi dilema moral, selalu berusaha untuk memimpin dengan dharma, meskipun tidak selalu mudah. Sebaliknya, Duryodhana lebih mementingkan kepentingan pribadi dan tidak segan untuk menyalahi dharma demi mencapai tujuannya. Baik, yang kedua, kepemimpinan berbasis karma. Dalam ajaran Hindu, karma mengajarkan bahwa tindakan seseorang akan membawa akibat baik atau buruk, tergantung pada niat dan perbuatannya. Pemimpin yang bijaksana akan selalu mempertimbangkan akibat dari tindakannya sebelum mengambil keputusan. Kepemimpinan yang baik tidak hanya mempertimbangkan hasil jangka pendek, tetapi juga dampaknya dalam jangka panjang. Contoh kasus dalam kisah Ramayana. Rama sebagai pemimpin selalu berusaha bertindak dengan baik. Meskipun ia menghadapi berbagai kesulitan, ia memperlihatkan kepada pengikutnya bahwa tindakan yang didasarkan pada niat yang benar dan sesuai dengan hukum moral akan membawa hasil yang positif, meskipun terkadang harus melalui jalan yang berat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masih IMADE Arya Ranata. Sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga, ada kesadaran diri dan pengendalian diri. Hindu mengajarkan pentingnya pengendalian diri atau samyama yang memungkinkan seorang pemimpin untuk tetap tenang, sabar, dan bijaksana dalam menghadapi tantangan. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kesadaran diri yang tinggi dan kemampuan untuk mengatasi godaan atau tekanan yang bisa merusak keputusan yang bijak. Contoh kasus, Arjuna dalam Mahabharata adalah contoh pemimpin yang harus menghadapi konflik batin yang hebat. Ketika berada di medan perang, Arjuna merasa ragu untuk bertarung melawan keluarganya. Namun melalui bimbingan Krishna, ia belajar untuk mengendalikan emosinya dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan dharma. Yang keempat, melayani dengan kasih sayang dan kepedulian. Konsep seva dalam Hindu menekankan pentingnya melayani orang lain dengan penuh kasih sayang tanpa pamrih. Seorang pemimpin harus menempatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya di atas kepentingan pribadi dengan pendekatan yang penuh perhatian dan empati. Contoh kasus, kisah Raja Janaka, ayah dari Sita dalam Ramayana, menunjukkan seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya.
Ia adalah contoh pemimpin yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh perhatian dan kasih sayang, meskipun memegang kekuasaan yang besar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Adi Setia Sumita akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan wisdom, budi pekerti. Kepemimpinan dalam ajaran Hindu menekankan pentingnya kebijaksanaan atau budi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang bijaksana tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau kedudukan, tetapi menggunakan kebijaksanaan dalam mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum membuat keputusan. Contoh kasus, dalam Bhagavad Gita, Krishna memberikan ajaran kepada Arjuna untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan untuk tidak terjebak pada keinginan pribadi atau emosi yang tidak terkendali. Arjuna didorong untuk mengesampingkan ego pribadi dan berpikir jernih demi tujuan yang lebih besar. Kesimpulan, kepemimpinan Hindu yang berakar pada ajaran Dharma, karma, pengendalian diri, dan pelayanan tanpa pamrih menawarkan panduan bagi seseorang pemimpin untuk memimpin dengan integritas dan bijaksana. Kasus-kasus dalam epi Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana memberikan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Pemimpin yang baik dalam tradisi Hindu adalah yang mampu bertindak dengan benar, menjaga keharmonisan, dan selalu memperhatikan kesejahteraan orang lain serta masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Dan kami tutup untuk Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.